大家下午好，都能听清楚我的声音，对吧？Jelas ya suara saya ya。好，欢迎大家参加今天的回答问题节目呀，Welcome ya teman-teman ke program menjawab hari ini。我们将来回答还没回答的问题呀，kita akan jawab pertanyaan yang belum kita jawab ya. Sepertinya minggu lalu ada sedikit apa tabungan ya. Tabungan kita yang belum kita jawab. Sebentar sambil saya share dulu. 大家还记得吗？我们上星期还没回答什么？ Masih ingat minggu lalu kita ada beberapa tabungan? Saya ingat ya yang pertanyaan tentang 整个，然后全，还有都是吧？Sama satu lagi apa ya? Ada 4 ya. Teman-teman boleh bantu saya ini atau mungkin kemarin yang tanya Bu Leni bukan? Ya, Bu Leni boleh ketik ulang ya. Karena kemarin waktunya terbatas, saya bilang saya tabung dulu buat minggu depan sambil saya pikirin bagaimana ya cara saya untuk jelasin ke teman-teman perbedaannya. Memang mereka itu berbeda gitu ya. Oke, baik. Sambil saya lihat dulu teman-teman yang sudah hadir ya, ada Bu Ratna, Bu Lucia, ada Bu Sucio, ada Bu Leni. Ya, 老师下午好 ya dari Bu Sucio ini sudah benar ketikannya ya. 然后下午好 Cai 老师 ada Ibu Cai Tauyin ketikannya udah benar. Hebat loh ya kayaknya bukan kayaknya, sorry, maaf ya. Ketikan pininnya teman-teman sudah tepat. Sepertinya basicnya sudah sangat oke ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga perlu pede ya. Kalau masalah nadanya masih belum, lalu kadang-kadang lari-lari itu nggak apa ya. Masalah waktu, masalah jam terbang. Jadi memang perlu latihan ya. Kalau untuk pemahaman menurut saya sih sudah oke ya. Karena saya lihat dari spelling pininnya udah nggak banyak yang saya perbaiki ya dibandingkan di awal-awal dulu. Ada Ibu Ratna ya, 老师班长同学们下午好. 对，下午好 ya, selamat sore. Ada Bu Leni, 你好老师. 老师 mungkin pilihannya kali ya. Pilihannya 师, 老师的师是这个师 ya. Nanti dilihat lagi ya. 老师. 下午好朋友们 ya, oke. 下午好老师 ada Ibu Judi juga, terus ada Ibu Nani ya. 老师下午好. 好，iya, 整个都 ya Bu ya, 都 DOU kebalik Bu. Dan 全, oh berarti 3 ya Bu, benar ya. Baik, kalau gitu saya lanjutin dulu. Yang saya ingat ada 2 pertanyaan yang minggu lalu belum sempat saya jelasin karena waktu ya. Jadi saya beresin dulu. Jadi ada 3 ya Bu ya. 整个 Ke-nya teman-teman itu kadang-kadang ada beberapa kurikulum itu dia nggak pakai nada. Ada yang dan aslinya memang nada 4 ya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung ke itu sebenarnya nada 5 atau nada 4. Jadi kalau ditulis nada 5 pun nggak apa-apa. Kalau mau nulis nada aslinya nada 4 juga nggak masalah ya. Congke. Saya bahas dulu cengke ya, jadi biar nanti nggak bola-balik tulis ulang. Cengke ini ya kalau kita artikan itu seluruh. Kalau cuma diartikan seluruhnya, seluruh. Jadi teman-teman mungkin berpikir, ya bedanya apa dengan Chen gitu ya. Nah, saya berpikir keras gitu ya, bagaimana saya bisa ngantarin apa yang saya tahu tapi dalam bentuk teori. Ya, karena teman-teman nanya perbedaannya ya. Jujur ya, selama ini saya nggak pernah berpikir, ini bedanya apa? Tapi saya tahu ini perlu pakai cengke gitu ya. Nah, itu menurut saya pertanyaan teman-teman membuat saya menjadi bisa keluarin teori ya. Kalau nggak, saya juga nggak pernah pikirin ini bedanya apa. Oke, cengke sama cuan itu dia ada perbedaan. Kalau cuma diartikan nggak kelihatan ya. Cengke ini adalah
benda, sesuatu benda yang dia memang satu kesatuan, teman-teman. Oke, 等一下. Lowbat ya. Saya tadi habis meeting, belum charge. 等一下. Tadi cengke sampai di jadi cengke kalau teman-teman bahas tentang cong itu sebenarnya kita bilang satu kesatuan ya, teman-teman catat. Jadi clue-nya adalah satu kesatuan. Yang kedua, clue-nya adalah bentuk fisik. Ini yang saya kepikiran ya teman-teman ya. Misalnya kalau satu kesatuan contoh. 整个国家 整个国家 我们说什么？整个国家的经济 ya, ekonomi. So, 有许多的，整个国家的经济都有许多的发展。Saya kasih pinin dulu 整个国家的经济都有许多ini sama dengan 很多 ya. Mungkin teman-teman belum dapat. 的发展 itu perkembangan ya. Titik. Ini perkembangan. Ini banyak ya, sama dengan 很多. Jadi teman-teman boleh ganti dengan 很多, boleh ganti dengan 许多. 整个国家的经济, jadi ekonomi secara keseluruhan, secara global dari satu negara. 国家 itu negara. Ya, jadi kalau ini saya bilang seluruhnya atau satu, nanti teman-teman jadi bingung. Satu kan I, gitu ya. Enggak, ini whole part gitu ya. Satu secara keseluruhan. Satu secara keseluruhan ya. Teman-teman kalau catat silakan catat clue-nya ya. Saya berusaha mikir bedanya apa gitu ya. Nah, teman-teman yang keluar itu teori ya. Jadi 整个国家的经济都有许多的发展 ya. Jadi bisa kita bilang wah ekonomi satu negara ya, satu negara ini berarti dipandang sebagai satu keseluruhan, itu semuanya mengalami perkembangan yang sangat banyak. Itu 整个 ya. Itu satu. Kalau kita bahas tentang satu kesatuan. Silakan di screenshot dulu. Nanti saya bahas yang bentuk fisik. Jadi kalau yang sesuatu bentuk fisik, teman-teman pakai 整个 ya. Halma. Ini yang atas itu tadi saya bahas tentang 老师的师 ya. Takutnya teman-teman bingung kenapa itu cuma tunggal gitu ya. Shi, kalau teman-teman ketik LAOSHI gitu ya. Nah, silakan cari ya yang hurufnya begini ya. Karena dia muncul SHI itu banyak. Jadi pilihannya ada huruf yang ini ya yang saya tulis ya. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjut untuk yang kedua ya. Bintang saya yang kedua bentuk fisik. Bentuk fisik ini oke. 这个有故障. Ada masalah ya. Jadi teman-teman silakan ya yang sudah, karena ini saya mau ganti file. Dia kalau yang kedua begitu biasanya ada masalah. Oke, satu lagi kita akan bahas tentang bentuk fisik. Ini saya save dulu.
Nah, kita ganti file. Bentuk fisik ini kemungkinan lebih gampang ya. Boleh sekali lagi terjemahan yang tadi. Oh, jadi ekonomi satu negara Toyo. Semuanya ada perkembangan yang sangat banyak. Jadi, maksudnya kita mau bilang perkembangan secara keseluruhan satu negara dalam bidang ekonomi mempunyai banyak perkembangan. Kayak gitu ya. 有许多的发展. Jadi, seperti mungkin kita bilang ekonomi Indonesia, kita semua doain ya, semoga memiliki banyak sekali perkembangan. Oke ya, itu Ibu Indayani ya tadi yang kalimat sebelumnya. Nah, sekarang kita kalau bentuk fisik sebenarnya jauh lebih gampang. Teman-teman begitu saya kasih contoh langsung ngeh gitu ya. Contoh, 我说整栋, ini saya tulis ulang ya, biar enggak. 整栋大楼, 整栋大楼, 都被他买下. Ulang ya, 买下来了. 整栋大楼都被他买下来了. Tung ini adalah kata satuan untuk bangunan ya. Zhengdong. Dalou, lou ini adalah bangunan. Jadi satu kesatuan dan bentuk fisik dari bangunan ini sudah dibeli sama dia. Ya, berarti misalnya contoh bangunannya itu ada 4 lantai, terus ada beberapa ruang kantor, contoh ya. Nah, 全都被他买下来了 ya, 都被他买下来了. Berarti satu bangunan besar ini dibeli sama dia ya, hebat. Ya, mungkin dia adalah apa ya, developer atau apa ya, dia beli lagi, mungkin dia jual lagi, atau dia memang buat kantornya, kita nggak tahu. Intinya kita mau bilang, 比如说这栋整栋大楼 ya, jadi satu bangunan besar ini semuanya udah dia beli gitu ya. Atau pay, pay ini kata untuk pasif ya, di gitu ya, oleh. Kita mungkin pakai oleh lebih enak ya. PH. Jadi satu bangunan besar semuanya sudah dibeli oleh dia ya. 买下来 itu 买 itu beli ya. 都被他买下来. Artinya sudah dibeli semua satu bangunan ini sama dia. Kalau enggak kan biasanya satu bangunan terus ada misalnya 6 unit kantor, kan belinya orang beda-beda. Tapi ini enggak, satu bangunan besar ini semua dia udah beli. Ya, jadi dia belinya satu bangunan. Kayak ada teman saya belinya satu apartemen ya, dia beli satu apartemen terus ya memang dia jualin lagi ya, kayak gitu ya. Namanya zhengdong. Makanya saya bilang ini fisik. Kalau di sini pakai 全大楼 itu nggak cocok, teman-teman ya. Nah, itu. Yang saya jelasin lebih ke ini, di mana tidak bisa digantikan sama 全 yang kita belajar di materi ya, 全. Memang sekilas kita lihat artinya kalau diartikan sama. P itu oleh. Dia adalah partikel yang digunakan di kalimat pasif. Kayaknya di modul 4 nanti ada ya. Seingat saya ya. P itu oleh. Jadi kalau kita mau artikan seluruh bangunan besar ini gitu ya. Berarti yang ini bahasnya tentang fisik bangunan gitu ya. 都被他买下来了. Wah, 好棒哦 ya. Berarti kita tahu ya, hebat banget orang bisa beli satu gedung besar. Ya, ya. 整栋大楼都被他买下来了. Sampai sini oke ya. Nah, sekarang kita bahas tentang 全.
Ya, 全 kalau kita artikan juga sama, seluruhnya, ya, semuanya, ya, oke ya. Nah, yang saya mau kasih clue ke teman-teman adalah 全 ini dia ada satu lengkapnya, teman-teman masih ingat nggak? Yang saya bahas di kelas, nggak tahu hari apa ya. Ada 全部，有没有？ Nah, clue-nya adalah ya, maksud saya biar teman-teman tuh gampang ya, gampang menghafal juga ada clue. Jadi kenapa saya bilang ada clue? Kalau 全部 ini seluruh, tapi di dalamnya sebenarnya ada gabungan dari part-part tertentu. Pu ini bagian. Eh, Gabungan dari bagian-bagian membentuk satu kesatuan. Itu namanya 全部. Ya, jadi kalau kita artikan kan semuanya juga, tapi saya mau lebih ke clue filosofi kosakatanya adalah 全部, ya semuanya. Tapi di balik 全部 itu sebenarnya adalah gabungan dari bagian-bagian kecil membentuk satu keseluruhan. Itu 全部 ya. Nanti kita bahas dia dipakai di mana. Dicatat dulu, nanti di belakangnya saya kasih kalimat ya. Oh, 整栋 tung ini adalah kata bilangan untuk bangunan, Bu. Kalau tadi karena kuoja. Kalau bangunan itu pakai tung, bangunan besar ya, kita pakai tung. Jadi tung ini adalah kata bilangan untuk bangunan. Zhengnya seluruh ya. Jadi seluruh bangunan besar ini semuanya sudah dibeli oleh dia. Ya. Bangunan pakai suo. Enggak, suo itu lebih kecil, Bu Limpei. Tung itu lebih besar ya. Suo, yi suo xue xiao lebih kecil daripada tung. Tung itu bangunan besar ya. Jadi benar, ada beberapa kata bilangan untuk bangunan. Kalau suo itu lebih kecil, tung ini yang paling besar ya. Kayak hitung kongyu. Kongyu itu apartemen. Kebayang apartemen bisa berapa lantai? Gede banget ya. Kita nggak pakai suo. Kalau suo itu sebenarnya satu-satu. Isuo xuexiao, isuo apa lagi ya? Biasa sih bilangnya isuo xuexiao ya, sekolah. Dia nggak terlalu besar dibandingkan tung. Jadi ada perbedaannya, Bu. Oke, 好了吗? Sudah untuk 全部. Jadi saya udah kasih clue ya. Oh, 全 dia gabung sama pu. Di mana pu itu adalah part, bagian. Oh, berarti bagian ini satu-satu gitu ya. Satu-satu tapi dia membentuk satu kesatuan ya. Kalau sudah, saya akan lanjut untuk kalimat ya. Di mana nanti teman-teman bisa lihat lebih jelas lagi perbedaannya. Halo, Ma. 好，OK，如果好了，我们继续ya. Kita lanjut ya, 全. 全 biasa kita bilang 全家, kita nggak bilang 整个家, nggak, 没有. 我们说全家, 全家 kita bahas di modul kita seluruh keluarga, dia sekeluarga. Nah, teman-teman kalau masih ingat seluruh isi anggota keluarga disebut 全家. Seluruh isi anggota keluarga. Dapat benang merahnya kah di sini? Jadi maksud saya mungkin saya agak pelan, tapi saya mau teman-teman paham gitu ya. Nggak cuma hafalin kosakata. Bahwa, iya, 全家. Kalau kita artikan kan, oh ini foto kalian sekeluarga ya, benar ya? 这是你们全家人的照片吗? 对. Nah, 全家 di sini pengertian seluruh isi anggota keluarga. Anggota keluarga itu walaupun manusia ya, itu satu part bukan. Maksudnya ada papa, ada mama, kakak, cici, titi, meme, dan juga mungkin menantu gitu ya. Benar nggak? Sampai di sini dulu. Jadi teman-teman mau saya ajak paham dulu bahwa oh di sini dia pakai 全家 kenapa?
Ya, sampai sini dulu. Jadi saya mau teman-teman pahamin, oh ya, dia berasal dari mana sih? Terus pengertiannya kenapa Laoshi tekanin di 全部, kok si 全 dia punya 部 gitu ya? Part. Terus 再来是我们看一下全国. Tadi ada 整个国家, sekarang ada 全国. Iya. Tapi mereka punya arti berbeda ya. 全国, teman-teman tahu arti 全国? Mau diartikan kan seluruh negara, senegara gitu ya. Bahasa Indonesia-nya agak susah. Sebentar. 全国, seluruh negara, seluruh isi negara sebenarnya. Teman-teman kalau isi negara berarti isi part yang di dalamnya. Oke ya, saya kasih contoh gini. Eh, 它的 kalau 全家 nggak usah contoh ya. 它的医术是全国第一。它的医术, apa itu 医术, teman-teman? 是全国第一. 老师 boleh nggak di sini saya ganti 全国nya dengan 整个国家? Nggak bisa. Nggak dapat, teman-teman. 它的医术是全国第一. Ada yang tahu 医术? 医术 itu kemampuan mengobati. Ya, 术 itu adalah teknik. I itu adalah 医生的医. Jadi kita bilang, kan teman-teman kalau mau cari dokter pasti nanya kan, rekomen dokter yang mana? Ya nggak? Nah, rekomen dokter yang mana teman-teman cari apa? Mungkin cari keterampilannya, cari dia hebatnya, cari dia dan lain-lainnya ya, dokter ya pasti ya. Nah, jadi kalau kita bilang ada isu itu adalah kemampuan mengobatinya ya. Maaf ya bahasa Indonesianya kayak gini, tapi teman-teman paham ya, maksudnya kita pasti mau cari dokter dengan isu yang sangat bagus ya. 我们一定要找很好的很好医术的医生 gitu ya. Pastinya mau cari dokter dengan kemampuan mengobati yang the best kayak gitu. Nah, oke. Saya balik ke konteks kalimat kita. 他的医术是全国第一. Teman-teman paham nggak kenapa di sini dia pakai 全国第一 itu the best pertama gitu ya. Kayak teman-teman kalau cari dokter jantung itu kita ke yang Gatot Subroto, dokter Teguh Santoso. Ya, ya, beliau memang antriannya banyak ya. Banyak nasabah yang ke situ. Contoh ya. Tapi kalau maksudnya, oh banyak juga kok Laoshi yang dokter yang lain yang bagus. Iya, ada. Cuma maksudnya dia lumayan terkenal ya, teman-teman mungkin ada yang tahu. Kayak nasabah saya berhubungan dengan jantung pasti ke dia kayak gitu ya. Contoh kita bilang, oh, 因为他的医术是全国第一. Contoh ya teman-teman ya. Nah, Medistra ya, oke ya. Nama rumah sakitnya yang saya lupa. Ya di Gatot Subroto ya. Oke. Medistra ya, sih Ibu Judi ya. Ya, Profesor Dr. Teguh Santoso. Nah, oke, saya balik dulu ke kalimat. Jadi kita kenapa bilang 全国? Karena kita membandingkan dokter-dokter yang ada di seluruh negara. Paham? Sampai sini dapat nggak benang merahnya bahwa saya bilang part, bagian. Mungkin teman-teman bilang, di sini negara emang bagian ya? Maksudnya dokter-dokter secara keseluruhan, itu kan dokternya banyak ya, yang dokter jantung. Nah, dia yang nomor 1. Sampai di sini, apakah sudah dapat benang merah? 它的医术是全国第一. Kenapa dipakai 全 di sini? Karena dibandingkan satu dengan yang lain ya. Jadi dokternya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dia yang paling bagus. Kayak gitu. Sampai sini oke? TI, T ini ke I itu 1 ya, pertama gitu. TI berarti apa? Yang number 1.
它的医术是全国第一. Sampai sini oke ya. Jadi nggak bisa saya bilang, oh kalau negara itu pakai cengke atau pakai cuan. Enggak, tergantung teman-teman mau nyatain apa. Ya, misalnya contoh, bahasa Mandarin dia juara loh satu negara gitu ya, artinya se-Indonesia. Se-Indonesia kita bilangnya, se-Indonesia. Kalau gitu, berarti pakai apa di situ? Se-Indonesia. Se-Indonesia. Bagus banget, saya dapat kosakata ini. Teman-teman boleh bantu saya translate. Se-Indonesia. Bahasa Mandarin dia, kan mungkin ada pertandingan gitu ya, dari berbagai provinsi datanglah ke Jakarta. Terus akhirnya orang ini jadi juara satu. Terus pasti kita bilang kan, kalau dalam kalimat kita bilang, wah bahasa Mandarin dia se-Indonesia yang paling bagus. Iya, sisi Ibu Katarina ya. Chuan ini seluruh Indonesia ya. Chuan ini, 对，用全. Ini Indonesia. Sampai sini dapat nggak poinnya? Chuan ini memang di balik seluruh Indonesia itu, kalau saya mau tanya ke teman-teman, itu dari berbagai provinsi. Dikumpulin, partisipannya, terus ditandingin. Terima. Ya, sampai sini cukup jelas untuk Chuan sama Cengke. Kalau Cengke, saya balik ya. Mungkin teman-teman boleh lihat kalimat yang screenshot. File saya kan tadi udah ditutup. Cengke, Jingji, ekonomi. Ekonomi itu global, satu negara. Dan dia satu bidang. Nggak mungkin dipecah belah, gitu maksudnya. Sampai sini, apakah sudah kelihatan perbedaannya? Dari Bu Leni ya, katanya kalau Cengke nggak ada bagian-bagian gitu ya, Laushe. Enggak, dia menyatakan keseluruhan, Bu. Jadi memang tidak ada bagian-bagian yang diadu. Jadi memang satu keseluruhan secara global kalau Cengke. Ya, kayak gitu. Kalau kita bilang Chuan, di dalamnya itu sebenarnya ada terdiri dari bagian-bagian yang diadu. Diadu itu maksudnya ditandingin. Atau tadi bahas tentang keluarga, kita bilang di dalamnya pasti ada anggota keluarga, benar nggak? Ada papa, ada mama, ada ke cici, titi, meme. Kalau nggak jadi satu keluarga, gitu maksudnya Bu Leni ya. Makanya saya izin untuk bikin artinya seluruh isi anggota keluarga, seluruh isi negara. Nah, isi negara ini yang perlu saya jelasin gitu ya, kenapa disebut isi seluruh negara, karena yang ditandingin kan pasti kandidat gitu ya, bagiannya. Kayak gitu. Kalau teman-teman pergi beli buah-buahan atau sayur-sayuran, terus orang bilang kalau jualannya belum laku semua, saya nggak bisa pulang. Nah, teman-teman merasa kasihan sama dia, pikir, kasih pulang lebih cepat ya, karena sudah orang tua. Maka teman-teman bilang, ya udah deh, saya beli aja semuanya, gitu ya. Saya beli aja semuanya. Maka teman-teman pakai yang mana? Oke, 好的. Misal popo gitu ya, nenek tua. Ini semua saya beli. Bahasa Mandarinnya gimana, teman-teman? Ya, semuanya saya beli. Ngomongnya gimana? Popo. Ini semuanya saya beli. Ini apa bahasa Mandarinnya? 这 semuanya, semua bagian, all part. Ada sayur, ada buah. Iya, 这全部我都买了 ya. 全部包起来我都买了 gitu ya. 全部包起来, semuanya bungkus deh gitu ya, saya beli. Gitu, maksudnya. Nah, ini mungkin contoh yang lebih real lagi gitu ya. Buah-buahan, sayur-sayuran.
tapi semuanya saya beli. Nggak pakai 整个, enggak pakai 全部我都买了 ya. Oke ya. Itu 全 sama 整个. Nah, dari tadi ada 都 muncul ya. 都 itu sebenarnya dia adalah untuk melengkapi kalimat yang jamak. 全部. Terus 整 itu sebenarnya dia whole part. Jadi si 都 ini yang Ibu Leni tanyain di ketiga gitu ya. Bedanya apa, Laoshi? Dia adalah partikel. Dia bukan yang bisa berfungsi sebagai subjek, tidak ya. DOU ya, jangan kebalik. Kalau DUO ada, tapi bukan. Ini bacanya DOU. Tou. Ya, kalau kita artikan itu semuanya juga sama, tapi dia adalah partikel. Jadi kalau saya bilang bedanya sama mereka apa? Bukan. Dia bukan bedanya apa sama 全 sama 整, tapi dia melengkapi. Dia dipakai dalam kalimat tersebut sebagai partikel. Kayak 我们全部都去了 gitu ya. Jadi 我们全部seluruhnya kita. Berarti kita seluruhnya berarti banyak nih. Mungkin 100 orang gitu ya. 都去了, semuanya pergi. Nah, semuanya di situ dia pakai 都 partikel. Begitu juga kalimat-kalimat saya dari tadi teman-teman lihat ada banyak nih. 整个大楼都被他买下来了. 都. Terus kalimat sebelumnya juga ada 都 ya, semuanya. Itu. Untuk penjelasan 整个 全 sama 都. Nanti kalau misalnya ada yang tanya, bantu saya ya, bilang bahwa itu ada di program menjawab tanggal berapa. Supaya saya nggak jelasin ulang lagi ya. Ini biar kita nggak ngulang, jadi kita bisa jawab pertanyaan yang lain. Homa, ya bantu saya ya. Oke, baik. Karena nanti pasti akan muncul lagi begitu kita bahas di materi, ada yang tanya lagi gitu ya. Laoshi bedanya apa gitu ya. Nah, bukan saya nggak mau jelasin, saya jelasin sih happy-happy aja. Tapi tetap saya menghargai teman-teman yang hari ini udah hadir, udah dengerin. Masa saya ngulang lagi ya. Itu gunanya rekaman. Jadi teman-teman bantu saya ya. Oh, Laoshi yang dia tanya itu sebenarnya Laoshi udah jawab di program menjawab tanggal berapa misalnya ya. Nah, bantu ya teman kita yang bertanya biar dia bisa dengar dari rekaman ini. Kemudian saya lanjut dulu ya. Ada pertanyaan dari Pak Andreas ya. Ya, sambil tunggu teman-teman screenshot, saya bacain dulu ya. 下午好，老师，打扰一下。老师，学习中文6个月后，我自己复习，中文语法没有发音难。Oke. Jadi maksudnya setelah belajar 6 bulan bahasa Mandarin, saya mereview sendiri ya, 自己复习. Saya mereview sendiri. 中文语法没有发音难. Katanya, 没有 ini tidak se ya. Ini ada satu pelajaran grammar tentang 没有 什么什么. Terus kata sifat ya. Jadi, 中文语法没有发音难 artinya grammar bahasa Mandarin tidak sesulit pronunciation katanya ya. Jadi grammar itu sebenarnya tidak sesulit pronunciation ya, karena grammar ada pola sebenarnya ya. Jadi 不用害怕, nggak perlu takut gitu ya. 我的朋友建议我, teman saya menyarankan saya, 他开玩笑说，如果我想提高我的中文口语, teman saya menyarankan saya, jika saya mau meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Mandarin saya, 我必须找一个中国女朋友. Saya harus mencari gitu ya, mencari seorang teman wanita orang China. 或者 atau ini bukan pertanyaan tapi kalimat titik ya, makanya pakai 或者。或者在中国工作 atau bekerja di China. Ya, 很好的建议. 对，要找个中国女朋友或者在中国工作 ya atau bekerja di China, jadi langsung praktek. 但不行的是, tetapi yang nggak bisa adalah, ya saya bacanya sambil saya translate ya. 但不行的是, tapi yang nggak bisa adalah 我不可能做到这些. Jadi saya nggak mungkin bisa melakukan kedua hal ini maksudnya ya. 这些 itu beberapa ini maksudnya tadi ya. Cari teman wanita yang orang China atau bekerja di China.
无论如何，walau bagaimanapun itu 无论如何，我还是努力学习。Saya, nah 还是 di sini adalah mendingan ya. Jadi ya udahlah karena kedua syarat tadi saya nggak bisa, jadi bagaimanapun ya sudahlah ya kan. Mendingan saya rajin belajar ya, 努力学习。对，努力参加回答问题节目和努力参加蔡老师的班。Enggak bercanda ya. Jadi apa saya tambahin ya. Jadi rajin-rajin ikut kelas sama ikut program menjawab. Oke, baik. 我记得谚语说，oke, 活到老学到老. Ya, saya ingat satu peribahasa katanya teman-teman ya. 活到老学到老. Jadi memang belajar itu tidak mengenal batas, belajar sampai tua. Tuh, sampai sekarang pun saya tetap belajar teman-teman ya. Dari pertanyaan teman-teman juga saya belajar banyak sebenarnya ya. Jadi memang tidak ada selesai-selesainya kalau mau belajar. Oke, Pak Andres ini kalimatnya bagus. 是你自己做的吗？是你自己造的句子吗？kalimatnya bikin sendiri kah? Kalau bikin sendiri sih sebenarnya udah bagus banget, Pak. Tinggal latihan ngomong ya. Oke, ini berarti bukan pertanyaan ternyata tapi apa Pak Andreas sharing ke saya gitu ya, 和我分享他朋友的建议 gitu ya, temannya kasih saran ya. 好，再来是 ada Pak Hendra ya. 您好，老师，我同意加入学习普通话。同意是 setuju maksudnya? 是这样吗？ Oke ya, kalau gitu saya translate ya dari kalimat yang ada ya. Berarti maksud Bapak setuju untuk mengikuti belajar bahasa Mandarin. 是这个意思吗？ kalau benar berarti nggak perlu ini. Kalau misalnya, oh maksud saya bukan, silakan di komen ya, biar saya bisa bantu revisi. Baik, saya lanjut berikutnya. Ada Bu Nani, 邻居是我们最近的朋友。老师对吗？您是问这个句子对吗？Gitu ya. Maksudnya tanya bahwa kalimat ini benarkah atau gimana Bu? Ya, saya tunggu ya. Takutnya saya salah tangkap. Oke, Ibu Chunrong, katanya tadi nggak ada suara, tapi udah ada ya. Oke, baik. 再来是 ada Pak Suyosan, 见到你我很高兴. Oke, apa namanya, pininnya sudah benar, terus kalimatnya juga sudah benar ya. Ketemu dengan kamu saya sangat senang. Tuh, ya kalimatnya sudah benar Pak, grammarnya ya. 谢谢您 Pak Suyosan, kita lanjut dulu. Oke, ada Ibu Indayani, 不客气。再来是 ini yang tadi sudah saya jawab, berarti saya tidak ulang lagi. Oke. Ada Ibu Tresia. 下午好，老师，请问教室的室、图书馆的馆、食堂的堂，这三个地方有什么区别？Oke, baik. Baik. Ya, nanti saya tulis ya. 再来是 kuannya bukan kuan yang ini, Bu. Nanti saya tulis di bawah ya. Saya lihat dulu. Oke, baik. Saya bahas dulu ya pertanyaan Bu Teresia. Kalau dibahas tentang perbedaannya sebenarnya karena dia pasangannya memang baku, Bu. Jadi bukan karena, oh makanan pakai ini, terus perpustakaan pakai ini. 不是的, bukan, Bu. Tapi dia memang pasangannya itu. Jadi kayak kosakata baku, itnya itu. Ya, kalau dibahas perbedaannya sih, ya hampir mirip malah ruangan-ruangan kan sebenarnya ya. Oke, saya tulis dulu ya. 教室. 教室 ini ruang kelas. Oke. Terus ada 图书馆. Oke. Nah, kuannya yang ini, Bu. Kalau yang Ibu ketik itu adalah kuanli de kuan, mengatur. Kalau ini yang ruangan ya, yang saya tulis ruangan. 图书馆, perpustakaan. Ini yang saya bilang, kalau Ibu tanya ini shi kuan, kenapa nggak dipakai satu aja ya, Laoshi? Ya, saya paham sih ya. Cuman
ini bukan maksudnya oh karena dia mengajar maka pakai shi. Kalau dia apa maka pakai guan. 不是的. Karena gini, ini memang pasangan dia, kosakata pasangan dia, jadi baku gitu ya. Terus guannya ini dipakai lagi untuk fan guar. Tahu fan guar? Kadang pakai R, kadang enggak ya, nggak apa-apa ya, sama kok. 图书馆 pakai R di belakang ya, boleh. Fan guar. Fan guar apa teman-teman masih ingat nggak? Restoran. Maksud saya bukan karena dia berhubungan sama buku, jadi pakai kuan. 不是的. Karena fan kuar restoran nggak ada hubungan sama buku, dia tetap pakai kuar. Jadi memang dia paten pasangannya dia gitu ya. Saya mau kasih kuar lagi itu 体育馆. Apa itu 体育馆? Ya silakan screenshot ya. Nanti saya lanjut ke belakang. 体育馆 itu tempat gym ya. 体育馆 gymnastic. 体育馆 nggak ada hubungan sama makanan, nggak ada hubungan sama buku, tapi pakai kuan. Yang saya tahu kuan itu ruang tertutup ya, dan dia aula besar itu namanya kuan. Yang saya tahu ya. Kalau shi itu lebih kecil. Yang saya tahu pengertian secara ruang lingkup gedung gitu ya. Tapi memang nggak bisa jadi patokan. Kan ini lebih besar loh, jadi pakai kuan. Ya 不是的. Dia memang paten ya, fan kuar, 图书馆 图书馆 gitu ya. Oke, 好了吗? Saya tulis satu lagi 体育馆. 体育馆 itu gimnastik. 体育 itu olahraga ya. 体育馆. 体育馆 tempat gym. Aula olahraga ya. 体育馆. Satu lagi pertanyaan Ibu adalah 食堂. Tuh, ada tang ya. 食堂 ini kantin, Bu. 食堂 kantin. Sorry. 食堂 itu kantin. Tangnya dipakai lagi untuk 教堂. Teman-teman tahu 教堂是什么吗? Gereja. Ya, jadi memang kalau kita bilang perbedaannya bukan dari misalnya ini di ruang lingkup apa, ini di ruang lingkup apa, 不是的, tapi lebih ke memang dia pasangannya gitu ya. 教堂 gereja. Terus 食堂 kantin ya. Memang tang, kuan sama tadi ada shi itu bentuk ruangan, room betul ya. Seperti itu ya Bu Teresia. Jadi semoga kejawab. 对对对, 也不是分大小中, 不是, enggak patokan itu ya. Tapi dia patokannya, oh pasangannya memang ini, baku ya. Oke, 不客气. Iya, tempat gym ini bukan yang kayak fitness gitu ya. Karena di bawah ada Xiaoming tulis 健身房, itu fitness, tempat fitness. Tempat gym ini kayak Gelora Bung Karno. Itu gede. Terus 体育馆 yang di universitas, ada universitas yang dia 体育馆-nya bisa untuk pertandingan persahabatan, stadium, stadium olahraga. Tapi stadium olahraga ya. Itu namanya 体育馆. Kalau 健身房 itu yang teman-teman lihat gym-gym di mall atau tempat gym, itu namanya 健身房. Jian. Shen. Fang. Jadi kalau ini memang beda ya. Bu Tere, ini kita dapat satu lagi pakai fang itu the fang. So ini bukan, ini lebih ke memang pasangannya dia ya. Jadi yang ada memang kita hafalin, tapi kita paham bahwa oh 健身 itu artinya nge-gym. Orang yang mau latih badannya jadi bagus ya dan sehat. Itu namanya 健身. 健身房 ruangan untuk nge-gym ya, tempat gymnya itu tempat olahraga kalau saya bilang ya, dengan berbagai merek ya teman-teman, mungkin saya nggak sebut, itu namanya tempat
olahraga, 健身房. Ya kayak di mall atau mungkin dia berdiri sendiri satu gedung untuk teman-teman bisa nge-gym. Fangnya dari bukan Bu Astri. Fangnya ini 房子的房, rumah. 不是地方的方. Kalau 地方itu tempat. Di sini ya, saya tulis ya. Ya, jadi memang ujung-ujungnya saya encourage teman-teman untuk belajar Hanzi. Ya. Hanzi-nya beda dan nadanya beda. Fang, fang nada satu sebenarnya. Dan sekali lagi, kalau teman-teman ketemu kurikulum, Fang tempat, fangnya itu nada 5. Ya. Oh iya, gereja nggak ada pinyin ya. Maaf ya, nanti saya tulis ya. Fang itu tempat. Huruf Mandarinnya berbeda ya Bu Astrid ya. Astrid. Ya Bu Astrid ya. Tempat. Kalau ini bacanya Jiao Tang. Jiao Tang gereja ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Ya menarik sih ya. Kadang-kadang teman-teman mau lihat ini memang dia ada aturan nggak? Meo ya. Oke, baik. Saya lanjut dulu ya. Berarti udah Ibu Teresia berarti udah benar. Udah selesai. Terus Bu Nani, tetangga ya teman yang paling dekat dengan kita. Oh, kalimat tadi benar nggak? Oh, benar Bu. Kalau maksudnya mau memeriksakan kalimat berarti benar ya. 邻居是我们最 tadi Ibu pakai apa? 最什么？最近的朋友是吧？ Saya scroll dulu ya, cari kalimatnya dulu. Oh, 最近的朋友, boleh, boleh. Makanya kita ada satu peribahasa ngomongnya gini ya. 远亲不如近邻. Ya, nah ini kalimat bisa bikin saya keingat ada peribahasa ini. Silakan di screenshot dulu. Saya mungkin sekalian kasih ya. 远亲不如近邻. Artinya memang ya tetangga terdekat itu adalah orang-orang yang bisa bantu kita ketika kita tiba-tiba darurat butuh bantuan ya. Nah, seperti itu. Jadi ada satu peribahasa untuk melambangkan atau menyatakan bahwa tetangga yang dekat kita itu apa ya, the best lah ya. Artinya kalau kita tiba-tiba darurat ada apa-apa, maka mereka yang bisa bantu kita ya. Maka muncullah satu ini yuan chin 不如 yang saya pengen teman-teman belajar dari kosakata sama bahasa Mandarinnya ya. Tapi bukan maksudnya saya bandingin saudara sama tetangga, 不是 ya. Cuma dia ada satu ini sesuai kondisi supaya teman-teman nggak salah paham bahwa lalu saya bilang loh ya, tetangga itu lebih baik dari saudara. Jadi saudara udahlah saya nggak mau kontak sama saudara. Kontak aja sama tetangga. 不是 dong. Bukan ya, konteksnya bukan itu ya. Takutnya salah paham ya. 远亲不如近 yang saya mau teman-teman belajar itu maksudnya gini, dia ada lawan kata di dalam kalimat ini. Jadi teman-teman belajar literaturnya ya. Oke ya, Jin, linju de lin. Oke. Yuan, Qin, Bu, Ru, Jin, Lin. Lin ini linju, linju itu tetangga ya. Oke, saya tulis bawah ya. Lin, tetangga. Puru itu kita langsung satu arti yaitu kalah gitu ya. Kalah jika dibandingkan dengan tetangga dekat. Jin ini dekat. Lawan katanya adalah yuan, jauh. Qin ini adalah saudara. Gitu. Ya. Tapi bukan maksudnya saudara nggak penting. 不是的 ya. Maksudnya lebih ke ada yuan, ada jin. Jadi orang dulu tuh kalau bikin peribahasa dia literasinya dia perhatiin ya, jauh, deket, terus apa, saudara sama tetangga. Jadi teman-teman dari satu peribahasa ini kita bisa belajar banyak kosakata kayak gitu ya. Chin dari saudara, cinci. Cinci itu saudara. Sebentar Pak Suyosan, saya bacain pertanyaan Bapak ya.
Cinnya kalau teman-teman mau tulis saudara, lengkapnya adalah cinci, itu saudara. Cinci, saudara. Ya, lengkapnya. Jadi satu ini bisa teman-teman belajar, oh ya, ternyata ada beberapa kandungan kosakata di dalam satu peribahasa itu ya. Jauh dari keluarga, tetangga, jadi saudara. Ya, oke. Sisi Bu Judi ya, yang bantu saya translate ya. Jadi yang penting teman-teman paham ya maksudnya ya, bukan bilang saudara nggak penting, 不是，是说我们要跟邻居交好关系gitu ya. Artinya tetangga-tetangga kita juga jadiin yuk hubungannya seperti saudara gitu ya. Karena kalau ada apa-apa biasanya kita bisa saling membantu. Oke, silakan di screenshot dulu sambil saya baca pertanyaan dari Pak Suyosan. Kalau yayasan bisa pakai jitang, jitang nggak, 老师？jitang, oh, 是救济的济吗？itu maksudnya yayasan ya. Yayasan biasanya tergantung ya, yayasan apa ya. Misalnya kalau yayasan sosial, 我们说慈善机构 itu sih pakai 慈善机构. 机构 itu adalah apa? Kita bilang bahasanya jiko, organisasi. Yes. Jiko. Jadi kalau yayasan sosial kita bilang 慈善机构. Apakah itu maksudnya Bapak? Oke ya, ini kayaknya chargernya saya cabut aja. 慈善机构. Maksud Bapak yayasan sosial kah? Kalau iya saya tulis ya. Yayasan sosial yaitu 慈善. Jiko ini oke, nggak cukup ya, maaf ya teman-teman, saya tulis ke bawah aja. 慈善机构. Ji nada 1, ko nada 4. Jiko ini organisasi. Tapi kalau misalnya yayasan kadang-kadang dia punya nama tertentu, Pak. Misalnya yayasan apa, nah itu biasa dikasih nama. Kayak gitu, Pak. Tapi bukan tang. Tang itu sebenarnya tempat. Ya, tinggal misalnya dia kasih sama-sama tang, terus ditranslate lah yayasan sama-sama gitu ya, bla bla bla. Nah, tapi tang di situ bukan maksudnya langsung melambangkan yayasan, 不是的. Itu karena dikasih nama gitu ya, seperti itu, Pak. Kalau Bapak ada contoh, mungkin saya akan lebih apa namanya, lebih enak gitu ya kasih tahu Bapak, oh ini sebenarnya dia namanya, terus dikasih tang. Cicu. Ada tulisan huruf Mandarinnya nggak Pak Suyosan? Kalau ada boleh ya, boleh kasih saya. Yuan Qin Puru Jinlin, ini dari Ibu Indayani, artinya apa bisa seperti ini? Saudara kadang lebih tidak akrab dibandingkan tetangga. Iya, boleh ya, karena Puru ini di sini dia kalah. Kalah itu sebenarnya general. Generalnya maksudnya kita mau maksudin apa. Tapi yang lebih pentingnya adalah gini, habis kalimat ini kita bahasnya tentang apa. Misalnya bahas tentang 我们要跟邻居们有很好的交道，因为如果遇到了困难，他们就会及时帮我们gitu ya. Mereka akan dengan waktu yang cepat untuk bisa bantu kita. Berarti di situ kita mau bahas bahwa kadang-kadang saudara kita kan tinggalnya jauh ya. Bukan mereka tidak baik, bukan. Tapi kan jauh, begitu kita butuh, apa namanya, mereka nggak bisa langsung datang. Tapi begitu kita lagi darurat, urgent, butuh, sorry ya, misalnya tiba-tiba harus ke rumah sakit, tetangga bisa bantuin. Oh gitu ya. Tapi Bu Indah boleh, yang penting kalimat berikutnya menjelaskan apa. Itu doang ya. Karena Puru ini kalah. Kalah itu dia general banget. Artinya memang di sini unggulnya si tetangga dekat. Ya, linju. Ya, 不客气. Oh, 基础 itu basic. Jadi Pak Suyosan kalau tanya 基础
基础 itu basic, Pak. Jadi memang bukan yayasan, 不是的 ya. 基础 itu basic, dasar. Saya tulis di mana ya? Saya tulis di sini ya, kalau kosakata ya. Jadi nggak balik ke halaman berikutnya. Nih, 基础 itu basic. Kayak, 比如说 teman-teman mau belajar bahasa Mandarinnya, belajar bahasa Mandarin yang basic. 我想学基础 dasar, basic. 基础汉语。不是 yayasan, 不是ya. Kayak gitu, Pak. Makanya kalau Bapak ada contoh nama, itu lebih enak. Mungkin saya bisa bantu jelasin lebih detail ya. Oke, 基础 dasar. 我会一点儿基础汉语. Misalnya contoh ya, orang bilang, oh saya bisa sedikit basic ya, dasar bahasa Mandarin ya. Gitu ya, 基础. 好了，再来是 masih ada yang saya belum jelasin di, oh ya, ada dari Bu Leni ya. Oke, saya baru scroll baru lihat. 老师, apakah Kang sama dengan Ijing dan apa selalu ditaruh di depan kata kerja? Oke, 我想一下啊. Benar-benar. Saya benar-benar ya, jujur ya, makanya teman-teman tahu ya, saya belajar Mandarin itu dari les. Dan les itu memang tidak dibahas teori banyak banget tentang grammar, Meo. Tapi waktu itu saya bisa belajarnya dengan cara langsung prakteknya ya. Langsung prakteknya artinya memang saya banyak mendengar, terus saya banyak nonton, dari situ terus banyak baca. Jadi saya merasa, oh ini dia pakainya begitu ya. Feelingnya dapat di situ. Tapi kalau Ibu bertanya ini, ya kadang-kadang saya praktekin dulu ke kalimat yang saya tahu, baru saya bilang, oh ini loh bedanya ya, muncul teori. Baik, Kang sama Ijing apakah selalu ditaruh di depan kata kerja? Kang tau, Ijing tau. Iya, kelihatannya begitu Bu, tapi mereka tidak sama. Ya, pertanyaan kan sama nggak dengan Ijing? Tidak sama, tapi apakah selalu ditaruh depan kata kerja? Iya, iya. Oke, saya kasih contoh ya, biar teman-teman yang lain juga bisa belajar. Juga lemah, sudah? Ada 亲戚, 然后 慈善机构, yayasan sosial itu 慈善机构, 机构 itu organisasi ya. Lemah? Sudah? Oh, 好了. Oke, baik. Kita tadi bahas tentang Kang和已经. Kang artinya apa teman-teman yang sudah tahu? Yang generasi sebelumnya maksudnya angkatan sebelumnya ya, sama Ijing. Ijing artinya sudah. Kang artinya ya, daja baru. Baru saja. Ya, atau baru. Barunya bukan sin, bukan baru gitu ya, bukan. Tapi dia partikel. Partikel ya. Contoh, 我刚到. Oh ya, saya kasih dulu ya. 我刚到. 还没吃, contoh ya. 我刚到家, 老师. Oh, saya baru sampai rumah, 老师 belum makan. Misalnya kadang-kadang saya buka kelas, saya bilang, 大家用餐了吗? 大家吃了吗? Oh, 我家, saya baru sampai rumah, 老师. Ya, baru saja sampai rumah. Belum, 还没吃. Ya, barusan ya. Baru. Jadi yang pasti teman-teman di sini dia fungsinya lebih baru partikel. Bukan keterangan waktu. 我刚到. Taunya saya tulis ulang ya, biar enggak ini coretan. Kang tau. Ya, saya baru sampai rumah. Baru saja gitu ya. Baru sampai rumah. Kalau yang translate barusan, hati-hati ya. Barusan tuh lebih agak ke keterangan waktu soalnya. Kalau barusan tuh Kang Cai. Nah, tergantung teman-teman mengartikan si kata baru ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada muncul satu Kang Cai, ya, gampangnya adalah si Kang Cai itu adalah keterangan waktu. Barusan. Atau keterangan waktu.
Kenapa saya kasih tahu ini partikel, ini keterangan waktu supaya nggak mix up ya. 刚才还在这儿，现在不在了，不知道去哪。Tadi masih di sini. Oh ya barusan tadi. Iya tadi. Ya mungkin saya izin pakai tadi ya lebih tadi. Yang penting teman-teman tahu ini mau keterangan waktu atau mau sebagai partikel baru just. Kalau Inggrisnya just. Sampai sini cukup jelas. Nah, kalau ijing itu sudah. Jadi beda Bu, artinya beda ya. Ijing itu misalnya 我已经到家了. Saya sudah sampai rumah. Berarti sudah sampai rumahnya bisa jadi tadi pagi udah sampai rumah. Misalnya dari bandara, tadi pagi udah sampai. Atau 2 jam yang lalu atau 3 jam yang lalu. Tapi kalau Kang, ini benar-benar baru saja. Mungkin 15 menit yang lalu. Kayak gitu. Dan memang artinya boleh nih ya. Itu. Silakan di screenshot dulu. Oh iya, Jian ada satu. Xie. Ketinggalan ya. Xie Bu Cai Taoyin. Ya, Jian ada satu. Oke ya. Ada yang ketinggalan lagi? Oke, nggak ada. Baik. Silakan di screenshot dulu. Ibu Margareta ya baru saja. Betul Bu ya. Kang masih ingat ya? Xie Taja. Wah, saya happy banget ya. Pelajaran yang sudah berlalu. Pas saya tanya, teman-teman masih ingat. Hebat. Gampang. Xie oh. Terima kasih ya teman-teman ya. Ini hadiah yang terbesar buat saya loh. Kalau yang saya udah ajarin teman-teman masih ingat ya. Oke, baik. Silakan saya tunggu dulu di screenshot. Halo. Oke, baik. Berarti izin masih pakai le ya, 老师. 我已经到家了. Iya, ya. Rata-rata gitu Bu Leni ya. Saya sudah. 我已经到了. 我已经到. Iya pakai le. Lebih ini, lebih kayak nggak gantung ya Bu Leni ya. Jadi izin terus sama le. Tapi bukan harus ya. Kadang-kadang orang tuh 我已经吃了. 我已经吃. Iya, 我已经吃了 ya. Pakai le biar nggak gantung. 好，再来 udah semua ya. Baik, udah semua. Tadi ada Bu Astri. Oh, 我刚在起床还没洗澡，这样对吗？哦，Bu Astri, ini 我刚起床，不是刚才. Maksud ibu mau pakai 才 yang C ya. Oh, kalimatnya belum tepat. Saya bantu ya Bu ya. Saya lanjut dulu next. 我刚 Saya baru saja bangun, ya nggak? Baru saja berarti pakai yang ini, Bu. Kalau ini tadi, gitu. Ya, 我刚起床, saya baru saja bangun, ya. Koma, 还没, masih belum ya. 还没, kita udah ulang-ulang, harusnya sudah hafal banget ya. 还没洗澡. Sicau itu mandi. Artinya, oh saya baru bangun, belum mandi ya. 我刚起床, 起床 itu bangun tidur ya, bangun dari tempat tidur namanya 起床. 还没 masih belum. 起床 bangun tidur. Saya baru ya di sini artinya di sini harus baru ya, nggak pakai cai kayak gitu buat Sri. Berarti nggak bisa pakai kang cai nggak bisa. Jadi gini, kalau bikin ini kalimat silakan diartikan dulu dalam bahasa Indonesia. Teman-teman mau bikin artinya seperti apa? Misalnya kalau kalimat ini benar nggak maksudnya Ibu adalah saya baru bangun tidur, masih belum mandi. Dan ini adalah partikel ya, partikel artinya saya baru bangun, belum mandi, belum sempat mandi kayak gitu ya. Oke. Cukup jelas ya. Jadi bukan nggak bisa, tergantung kalimatnya artinya apa. Kalau kalimatnya pakai tadi, berarti pakai kang cai. Ya. Tadi saya lihat dia, kok sekarang nggak ada di sini? Kang cai, 我还看到他，现在怎么不在了 gitu ya. Kenapa sekarang nggak ada ya? Oke. 没有其他的问题了是吧？Baik, 好的，我们时间也到了啊。
kita juga sudah di penghujung acara ya. OK，好的，我还记得还有一个问题还没回答，就是但、可是、不过，对吗？kayaknya pertanyaan minggu lalu ya, saya bilang minggu depan ya. Nah, ini nggak keburu, nggak apa-apa. Nanti saya sambung minggu depan ya. 但是、可是、不过、却，还有然而，gitu ya, benar ya? Ya, kalau yang saya bilang, oke ya minggu depan biasanya saya lumayan hafal ya. Dari minggu depan ya, itu saya jelasin 5 perbedaannya sama kalimatnya ya. Minggu depan kita bahas. 好，谢谢大家，谢谢班长，我们下星期见，sampai ketemu minggu depan ya，再见，拜拜。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，谢谢班长。再见。